Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali lagi ke talkshow kita, melanjutkan talkshow kita kali ini. Tadi sempat tertahan Pak Nur Samsu tentang penjelasannya protokol kesehatan di pariwisata Lampung Timur. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Terima kasih. Baik, melanjutkan. Jadi di kita wisata agro kita itu ada beberapa tempat. Jadi untuk masyarakat kita itu di samping menerapkan protokol kesehatan, kita untuk masyarakatnya juga di situ ada 3 tempat, ada Raja Selebah, Brawijaya, Surujaya, dan agro yang di itu Pekalongan. Itu silakan masyarakat untuk hadir di sana. Kalau yang di kebun buah naga dan jeruk, silakan makan sepuasnya. Kalau untuk pulang nanti ditimbang dan dibayar. Dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Tapi kan memang selain dari wisata kebun yang lama, sekarang juga mulai muncul kebun-kebun baru gitu ya, Pak. Ya. Karena seperti banyak sekali di Lampung Timur itu, misalnya di Way Jepara, daerah dekat Danau Way Jepara itu juga ada potensi seperti itu gitu. Nah, pola pengembangannya sebenarnya seperti apa Pak Pemkab sendiri? Kita pola pengembangannya di sana, ya pertama kita kerjasama dengan para dinas perindustrian dan perdagangan, dan kerjasama dengan pertanian. Misalnya itu kita selalu terintegrasi dengan dinas terkait dengan para Pokdarwis. Pokdarwis selalu kita libatkan semua dan tokoh-tokoh masyarakat supaya pengembangan objek wisata itu tetap jalan dan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Tapi memang menarik Pak untuk Pokdarwis, apalagi Pokdarwis ini kita mengikut sertakan masyarakat untuk bersama-sama membangun pariwisata ini. Nah, selama ini pembinaan Pokdarwis sendiri apakah ada kegiatan rutin atau ada pelatihan gitu Pak secara resmi? Kita memang adakan pelatihan dari Dinas Pariwisata dan termasuk yang pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja itu secara rutin untuk supaya termasuk di bidang perhotelan juga ada pelatihannya supaya betul-betul kelompok itu memahami apa sih objek wisata itu dan supaya menghimbau juga masyarakat bisa hadir ke objek wisata. Oke, apalagi pariwisata agro ini juga mulai menyebar di seluruh Lampung sebenarnya. Salah satunya juga Pesawaran tampaknya juga mengikuti Lampung Timur untuk wisata agro. Salah satunya kebun jeruk di Natar, Pak El Safriah. Untuk itu kami minta penjelasan sedikit tentang pariwisata agro yang kini sedang berkembang di Pesawaran. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Yang saya hormati pemirsa Metro TV Lampung, salam hangat dari Pak Bupati, Pak Dendi Ramadona, karena beliau ada jadwal lain, permohonan maafnya. Kalau bicara agrowisata atau tourism agro, kita itu bahkan sebenarnya sudah berkembang lama Pak. Tapi baru kita sentuh, baru intervensi, itu bahkan bukan hanya di satu tempat. Jadi kepesatan yang selama 1 tahun ini kita ada Talang Mulia, itu Walhi masuk, dari teman-teman dari Watala masuk. Kemudian ada Talang Mulia, itu luar biasa, ada kampung Pekon Janda di sana Pak. Kita dari zaman Belanda ada kolam renang yang bersejarah, dan di situ ada kebun jeruk Pak. Kemudian ada juga Tabura, ada juga kalau di sebelah Wiono sekarang Pak, yang kemarin menjadi desa tangguh mandiri oleh Pak Kapolda. Dan banyak lagi Pak, kalau itu banyak sekali. Kita baru mau intervensi mungkin mulai tahun depan pendekatan. Benar ya itu Pak, artinya Pesawaran ini kan mulai bangkit ya pariwisatanya itu mulai dengan agrowisata, bahkan sebelumnya wisata pantainya, wisata maritimnya yang luar biasa gitu di Pulau Pahawang, Kiluan. Nah, itu apakah memang ada konsen yang lebih pada pariwisata, karena industri pariwisata ini ternyata bisa menumbuhkan industri-industri lainnya.
Apakah memang Pemkab Pesawaran mempunyai konsen tersendiri untuk pariwisata ini? Ya, makasih Pak. Kita kalau bicara konsen, visinya Pak Bupati itu bumi wisata. Itu di downgrade di semua sektor termasuk seluruh OPD. Kita punya model pembangunan 3 pendekatan Pak. 1 pendekatan kawasan melalui kawasan ekonomi khusus. Itu daerah coastal resort di pesisir sepanjang 100 kurang lebih garis pantai. Kemudian ada juga yang sifatnya CBT, Community Based Tourism, itu bertumpu kepada konsep operasionalnya itu OVOD, One Village, One Destination, satu desa ada satu destinasi Pak. Dan itu sudah luar biasa sekarang Pak, berkembang bisa dicek di lapangan. Kemudian yang terakhir pendekatan pulau-pulau Pak. Nah dari 3 pendekatan ini yang betul-betul sudah operasional itu OVOD. Tanda dia operasional salah satunya kemarin itu Pak Kapolda melalui tim di bawah menjadikan salah satu desa percontohannya adalah desa Tangguh Mandiri itu di Wiono Pak. Begitu kira-kira Pak. Begitu ya, oke. Rasanya kurang lengkap kita penjelasan pariwisata kalau tidak ada penjelasan dari pelaku pariwisata sendiri gitu. Mungkin Bang Irwan bisa menggambarkan sedikit Bang. Bang Irwan kan punya destinasi yang alam, kemudian satwa-satwa gitu Bang. Mungkin bagaimana nih Bang penjelasannya tentang pengelolaan pariwisata alam dan terutama juga kita kaitkan dengan COVID ini Bang. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang An. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun dahulu kepada Lampung Pos, radio yang ke-46 dan radio saya yang ke-6. Kali ini ada Metro TV baru lagi. Ucapkan terima kasih atas partisipasi peran sertanya dalam liputannya di bidang pariwisata. Kami sendiri sebagai pelaku pariwisata sangat banyak terbantu dengan publikasi dari Lampung Pos Group tentang bagaimana pariwisata di Lampung pada saat ini. Ya kita apa yang menjadi ini tadi di tengah COVID ini juga kita berevolusi lah. Yang tadinya dengan normal kita dengan COVID ini kita menjadi kenormalan baru, di mana potensi yang ada seperti yang kami miliki itu menerapkan protokol kesehatan. Jadi spot destinasinya dilengkapi dengan kenormalan baru. Oke Bang, kita closing bentar. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, setelah jeda pariwara berikut kita akan lanjutkan talkshow kita bersama para narasumber.